Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep dan Arsitektur Basis Data. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat berkumpul. Sedangkan data adalah fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Jadi basis data sendiri dapat didefinisikan sejumlah sudut pandang seperti himpunan kelompok data, yang kedua kumpulan data yang saling berhubungan, yang ketiga kumpulan file, tabel, arsip. Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Jadi, basis data mempunyai beberapa kriteria yang penting, yaitu bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Yang C, dapat berkembang dengan mudah baik volumenya maupun strukturnya. Yang D, dapat memenuhi kebutuhan sistem baru secara mudah, dapat menggunakan dengan cara berbeda kerangkapan data. Yang ketiga, penyusunan basis data. Berdasarkan tingkat kompleksitas nilai data, tingkat data dapat disusun ke dalam sebuah hierarki, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama, basis data. Yang kedua, berkas file. Yang ketiga, record. Yang keempat, file atau atribut data item. Itu merupakan unit terkecil yang disebut data yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Yang kelima, byte. Byte itu adalah bagian terkecil yang dialamat dalam memori. Bit adalah sistem binar yang terdiri atas dua macam nilai, yaitu 0 dan 1. Yang keempat, syarat penyusunan database. Syarat-syaratnya terdiri dari redundansi dan inkonsistensi data. Bisa diartikan duplikasi data dalam beberapa file data sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Redundansi data yang terjadi ketika kelompok yang berbeda dan organisasi mendapat data yang sama secara independen dan menyimpannya secara independen juga. Yang kedua, kesulitan pengaksesan data. Yang ketiga, isolasi data untuk standarisasi. Yang keempat, multiple user atau banyak pemakaian. Yang kelima, masalah keamanan atau security. Yang keenam, masalah integritas atau kesatuan. Yang ketujuh, masalah data independensi atau kebebasan data. Yang kelima, konsep DBMS atau disingkatnya Database Management System, merupakan paket program software yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. Komponen utama DBMS, yang pertama perangkat keras, yang kedua basis data, yang ketiga perangkat lunak, yang keempat pengguna user. Pengguna user ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pengguna akhir atau end user. Penggunaan akhir atau end user ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengguna aplikasi dan
interaktif, pemrograman aplikasi. Yang ketiga, administrator database atau DBS atau database administrator. Tugas DBA itu mendefinisikan basis data. Yang kedua, menentukan isi basis data. Yang ketiga, menentukan sekuritas basis data. Yang keenam, abstraksi data. Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan fasilitas atau antarmuka interface kepada user. Terdapat 3 level abstraksi. Yang pertama, level fisik atau physical level. Itu lapisan fisik merupakan lapis terendah. Lapis ini menjelaskan bagaimana how data sesungguhnya disimpan. Yang B, level logic atau konseptual level. Lebih tinggi dari lapis fisik. Lapis ini menjabarkan data apa atau what saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data. Yang C, level penampakan atau penampakan view level. Sebagai gambaran, misalnya terdapat struktur data bertipe record seperti berikut. Yang pertama, pegawai record, nama string, alamat string, bagian string, gaji, long n. Pada contoh record, pegawai berisi 4 file, alamat, nama, bagian, gaji. Yang ketujuh, model basis data. Model database adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan relationship antar data dan batasan-batasan constraint data dalam suatu sistem basis data. Berdasarkan pada bagian hubungan antar record dan database record basis data model, terdapat 3 jenis, yaitu model database hierarki, bisa disebut model pohon, model database jaringan, juga bisa dibilang model database yang tidak banyak lagi dipakai saat ini karena adanya berbagai kelemahan dan hanya cocok untuk struktur hierarki dan jaringan saja. Yang C, model database relasi atau relation database model. Itu paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel atau baris dan atribut. Tingkatan data dalam database relasi itu dalam suatu sistem database relasi yang tersimpan dalam DBMS mempunyai tingkatan-tingkatan seperti berikut. Yang pertama, berkarakter, file atau atribut, record atau tuple, table atau entity. Yang E, database. Contoh produk DBMS terkenal yang menggunakan model relation antara lainnya adalah DB2 atau IBM. Yang kedua, RDB atau VMS, singkatan dari Digital Equipment Corporation. Yang ketiga, Oracle atau Oracle Corporation. Yang keempat, Informix atau Informix Corporation. Yang keenam, Ingress atau AS Group INC. Yang keenam, Sibasi atau Sibasi INC.
Di lingkupan PC, produk berbasis relation yang cukup terkenal antara lain. Yang pertama, keluarga RBC. Yang kedua, keluarga DBase. Yang ketiga, Microsoft SQL. Yang keempat, Visual Fox Pro. Yang kedelapan, model Entity Relationship atau singkatan ER. Model ini data konseptual tingkat tinggi model perancangan basis data. Model data konseptual adalah himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur basis data, transaksi pengambilan atau pembaruan basis data. Komponen-komponen utama model ER adalah entitas atau entity. Entitas memodelkan objek-objek yang berada di perusahaan atau lingkungan. Yang B, relationship, itu koneksi atau hubungan di antara entitas atau entitas. Yang C, atribut-atribut, memodelkan properti dari entitas dan relation. Yang D, constraint atau batasan. Yang pertama, entitas itu dan himpunan entitas yang mewakili suatu yang menyatakan dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Sebuah kursi yang kita duduki, seseorang yang menjadi pegawai disebut perusahaan dari sebuah mobil yang melintas di depan kita adalah entitas. Yang kedua, kunci entitas itu untuk memasukkan kunci yang diasosiasikan dengan himpunan entitas kunci pada himpunan entitas S adalah himpunan atribut A, sehingga tidak ada dua entitas di S yang mempunyai nilai sama untuk setiap atribut di A dan tidak ada subset di A yang dapat menjadi kunci di S. Dengan demikian, kunci mempunyai properti minimal. Yang ketiga, atribut. Atribut itu yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Contohnya, name, nama, alamat, kode. Yang keempat, relasi atau relationship dan himpunan relationship. Misalnya, entitas seorang mahasiswa dengan NIM 98001 dan nama @mahasiswa Ali Akbar mempunyai relasi dengan entitas sebuah mata kuliah dengan model kode IF 110. Yang B, kardinalitas atau derajat relasi. Entity Relationship Diagram ERD. Contohnya diagram IR. Tahapan pembuatan diagram IR itu pembuatan diagram IR mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Yang ketiga, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang keempat, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Jenis-jenis kunci. Yang pertama, kandidat key. Kandidat key itu sebuah atribut atau lebih yang secara unitnya sebuah record seperti kandidat key. Atribut ini mempunyai nilai yang unik pada hampir setiap recordnya. Yang kedua, primary key. Yang ketiga, foreign key. Yang keempat, alternate key. Tujuan basis data. Tujuannya yaitu
agar dalam menemukan kembali data, mengakses data dapat dilakukan dengan cara dan mudah. Dengan tujuan tersebut dapat beberapa manfaat dan penggunaan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisien ruang penyimpanan. Yang ketiga, keakuratan. Yang keempat, ketersediaan. Yang kelima, kelengkapan. Yang keenam, keamanan. Yang ketujuh, kebersamaan pemakaian. Yang kedelapan, keuntungan dan kerugian sistem basis data. Keuntungannya itu mempunyai beberapa suatu perusahaan. Yang pertama, mengurangi redundansi data. Yang kedua, integrasi data. Yang ketiga, menghindari inkonsisten data. Yang keempat, menggunakan data bersama. Standarisasi data. Jaminan keamanan data atau security data. Kerugian sistem basis data atau masalah pengolahan data. Oke, baiklah, di situ saja yang saya presentasikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.